Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kuliahnya sudah masuk pada bulan Ramadan. Saya mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum mulai kuliahnya, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang salah satu materi bioteknologi yang berjudul antibodi monoklonal. Nah, sebelum membahas tentang antibodi monoklonal, saya akan bahas dulu tentang apa itu antibodi. Kalian mungkin juga sudah pernah belajar di mata kuliah lain atau khususnya di mata kuliah imunologi. Di sini disebutkan bahwa antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sel B. Apa itu sel B? Sel B adalah salah satu bagian dari sel darah putih. Sel darah putih ini adalah sel darah yang berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sel B sebagai respon terhadap adanya protein asing dalam tubuh yang disebut dengan antigen akibat infeksi mikroorganisme. Antibodi ini berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Kalian bisa tahu, dari sini bisa terlihat bahwa antibodi ini muncul ketika masuknya antigen ke dalam tubuh seseorang. Antigen itu adalah bagian dari suatu virus atau suatu bakteri yang memang spesifik nanti akan memicu dihasilkannya antibodi. Antibodi biasanya digambarkan dengan gambaran seperti huruf Y, bisa kalian lihat gambarnya di bagian bawah. Ada dua bagian, ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian bawah yang berwarna biru disebut dengan fraksi konstan, sedangkan bagian atas yang berwarna ungu disebut dengan fraksi variabel. Nah, kenapa yang bagian bawah ini disebut fraksi konstan? Karena struktur dari bagian bawah ini akan tetap sama, apapun jenis antigennya. Jadi, apapun antigen yang memicu dihasilkannya antibodi, maka bagian bawah ini akan tetap sama. Berbeda dengan bagian atas atau bagian fraksi variabel. Untuk bagian fraksi variabel ini, strukturnya akan berbeda-beda tergantung apa? Tergantung pada antigen yang memicunya. Kita tahu bahwa antigen itu nanti bentuknya bermacam-macam, maka nanti fraksi variabel akan menyesuaikan bentuknya. Kenapa? Karena nanti akan terjadi interaksi antara antigen dengan antibodi sebagai salah satu cara untuk membunuh mikroorganisme, baik itu bakteri ataupun virus. Bisa difahami ya? Jadi antibodi ini adalah sistem imun yang sifatnya spesifik. Artinya kalau seseorang sudah punya antibodi untuk virus A, itu antibodinya tidak hanya akan efektif untuk virus A, tidak akan efektif untuk virus B. Kenapa? Karena fraksi variabelnya itu spesifik untuk antigen dari virus A. Tidak bisa berikatan dengan antigen dari virus B. Bisa dipahami ya? Nah, itu secara umum apa yang dimaksud dengan antibodi. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah tentang antibodi monoklonal. Apa itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah satu jenis antibodi tunggal makanya disebut mono, yang sengaja dibuat dalam jumlah besar dengan cara dipaparkan pada satu jenis antigen tertentu. Jadi ada suatu produk yang disebut dengan antibodi monoklonal. Dia tuh adalah antibodi tunggal, satu jenis antibodi yang sengaja dibuat dalam jumlah besar dengan cara tertentu. Nah, untuk apa nanti orang membuat antibodi monoklonal? Nanti ternyata antibodi monoklonal ini akan bermanfaat untuk dunia farmasi, baik itu untuk terapi ataupun untuk diagnosa suatu penyakit. Baik, ini adalah bahasan lain tentang interaksi antigen-antibodi. Pada manusia normal, nanti antibodi akan diproduksi, tadi sebutkan ya, akibat adanya antigen. Antigen ini singkatan dari antibody generating, atau sesuatu yang bisa mengenerate atau menstimulasi dihasilkannya antibodi. Atau dengan kata lain, antigen adalah bagian dari mikroorganisme yang nanti akan menstimulasi produksi antibodi. Nah, interaksi antara antibodi dan antigen ini nantinya dapat menstimulasi berbagai respon imun yang pada akhirnya dapat menghilangkan atau mengeliminasi mikroorganisme penginfeksi. Kalian bisa lihat di bagian bawah ini ada virus.
virus ini, kemudian ada yang bulat-bulat di permukaannya, itu adalah antigen. Nah, antigen itu yang memicu dihasilkannya antibodi. Setelah tubuh menghasilkan antibodi, ini yang warna hijau, yang bentuknya seperti huruf Y, antibodi itu akan berinteraksi atau akan berhubungan dengan si virus di bagian antigennya. Virus yang sudah ditempeli oleh antibodi, ini akan membuat munculnya respon imun lain. Respon imun lainnya apa? Muncullah di sini makrofag yang nanti bisa memakan si virusnya. Virus ini bisa dengan mudah dimakan makrofag. Kenapa? Karena dia sudah ditempeli atau sudah diikat oleh antibodi spesifik untuk virus tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara memproduksi antibodi monoklonal. Diingat-ingat lagi tadi definisinya. Antibodi monoklonal adalah antibodi tunggal yang diproduksi dalam jumlah yang banyak yang nanti akan digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, cara untuk produksi antibodi monoklonal ini yang pertama disebut dengan metode hibridoma. Metode hibridoma ini menggunakan hewan produksi antibodinya yaitu pakai tikus yang nantinya untuk semua antibodi yang diproduksi di tikus kita beri nama antibodi murin. Jadi murin antibodi. Nah, apa yang maksud dengan hibridoma? Hibridoma ini adalah dilakukan karena nanti kita akan menggunakan bantuan dari sel mieloma atau sel kanker sebagai media untuk memproduksi antibodi. Nah, untuk apa kita menggunakan sel mieloma atau sel kanker? Kita tahu bahwa sel kanker itu berkembang biak dengan sangat cepat. Kalau dia berkembang biak dengan sangat cepat, diharapkan nanti produksi antibodinya juga bisa banyak. Sehingga sesuai dengan definisi bahwa dia adalah antibodi monoklonal yang memang kita ingin produksi dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk membantu membuat dia diproduksi dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang cepat, maka kita menggunakan bantuan sel yang mampu membelah dengan cepat yang disebut dengan sel kanker. Untuk jelasnya saya perlihatkan di gambar setelah slide ini. Berikut adalah langkah-langkah cara memproduksi antibodi monoklonal dengan metode hibridoma. Tadi saya bilang kita menggunakan tikus sebagai media pembentukan antibodi. Nih, tikusnya takut-takut begini. Tikusnya diapain? Kemudian tikusnya kita vaksinasi atau kita imunisasi. Kita suntikan antigen tertentu terhadap si tikus. Otomatis ketika disuntikan antigen, nanti tikusnya akan memproduksi antibodi. Ya, bagian apa dari tubuh yang memproduksi antibodi? Di sini adalah bagian limpa. Jadi nanti dari tikus ini diisolasi bagian limpanya, kemudian diisolasi bagian sel yang mampu memproduksi antibodi. Nah, ini selnya. Bisa kalian lihat sel yang mampu memproduksi antibodi. Di sini juga sudah tersedia. Ini sel yang titik-titik ini, yang bintik-bintik ini adalah sel kanker. Tadi kenapa kita gunakan sel kanker? Karena kita tahu bahwa sel kanker mampu membelah dengan cepat. Nah, yang dimaksud dengan hibridoma adalah hasil perkawinan antara sel yang memproduksi antibodi ini dengan sel kanker. Jadi, sel yang mampu memproduksi antibodi dikawinkan dengan sel kanker, hasilnya menghasilkan suatu sel yang disebut dengan hibridoma. Hibridoma ini nanti dia punya kemampuan untuk memproduksi antibodi, bisa dilihat di bagian bawah, dia mampu memproduksi antibodi, dan antibodi yang dihasilkan itu akan banyak dan cepat. Kenapa? Karena sifat dari sel ini sudah seperti sel kanker, sehingga kita bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Bisa difahami, ini adalah metode produksi antibodi monoklonal menggunakan metode hibridoma. Hibridoma ini artinya kita kawinkan selnya dengan sel kanker atau sel tumor. Media awal pembentukan antibodinya menggunakan tikus yang nantinya disebut dengan antibodi murin. Lanjutan cerita tentang metode hibridoma ini, diketahui bahwa produksi antibodi monoklonal dengan menggunakan sel B tikus memiliki kelemahan. Kenapa? Karena antibodinya berasal dari tikus, sehingga ada struktur yang berbeda antara antibodi tikus dengan antibodi manusia. Berbedanya pada bagian apa? Berbedanya pada bagian fraksi konstan. Jadi fraksi konstan antibodi tikus itu berbeda dengan fraksi konstan antibodi manusia. Ketika nantinya akan digunakan pada manusia, dia bisa menjadi hambatan. Antibodi yang berasal dari tikus ini akan dianggap sebagai benda asing, dan justru nanti akan segera dieliminasi dari tubuh dan terkadang menyebabkan efek samping seperti reaksi alergi. Jadi sifat dia tuh ketikus-tikusan gitu. Ada perbedaan sifat antibodi antara antibodi tikus dengan antibodi manusia.
Nah, kalau gampangnya sebenarnya solusi dari masalah tersebut adalah harus digunakan sel B manusia untuk dijadikan hibridoma. Jadi yang dikawinkan dengan sel kankernya itu jangan sel B tikus, tapi sel B manusia. Tapi ternyata hal tersebut agak sulit dilakukan karena secara etika tidak wajar. Kita sengaja menggunakan manusia sebagai media yang sengaja diinfeksi dengan antigen tertentu untuk diisolasi nanti bagian selnya. Nah, karena itu dipilih untuk dilakukan metode-metode lain untuk memproduksi antibodi monoklonal yang sifatnya lebih kemanusiaan gitu ya, kemanusia-manusiaan, tidak tikus. Nah, maka muncul nanti ada yang disebut dengan antibodi simerik, antibodi humanis, dan antibodi human. Nah, jadi tadi selain antibodi murin yang memang antibodi sifatnya ketikus-tikusan atau berasal dari tikus, ada antibodi lainnya. Yang pertama disebut dengan antibodi simerik. Antibodi simerik ini bisa munculnya awalnya dari antibodi murin, kemudian dia dimodifikasi sehingga sifatnya lebih ke manusia-manusiaan. Jadi bagian fraksi konstannya tetap menggunakan bagian fraksi konstan antibodi manusia. Dengan begini kita akan mendapatkan antibodi yang sifat antibodinya ini sekitar 65% manusia. Nah, karena merasa kurang cukup, muncullah lagi antibodi lain yang disebut dengan antibodi humanis. Antibodi humanis ini bagian manusianya lebih ditonjolkan. Jadi bagian tikusnya itu yang diambil paling kecil, paling sedikit, hanya sedikit bagian antibodi yang berasal dari tikus, yaitu hanya bagian domain asam amino hipervariabel. Nah, nanti sifat antibodi ini adalah 90% manusia. Nah, masih belum puas juga, maka muncullah human antibody atau antibodi yang memang spesifik berasal dari manusia. Nah, bagaimana caranya? Masih bisa dihasilkan dari tikus, tapi tikusnya adalah tikus transgenik. Apa itu tikus transgenik? Tikus ini tuh sudah diatur, sudah di rekayasa genomnya sehingga dia bisa menghasilkan antibodi yang antibodinya itu mirip dengan antibodi manusia. Jadi meskipun menggunakan tikus, karena sifat tikusnya sudah dimodifikasi, dia mampu menghasilkan antibodi dengan struktur yang sama dengan manusia. Maka sifatnya menjadi 100% seperti antibodi manusia. Yang ini disebut dengan istilah human antibody. Cara lain yang bisa dilakukan untuk bisa memproduksi human antibody, jadi antibody yang sifatnya persis seperti antibody manusia adalah digunakan metode rekombinan. Di ujung-ujungnya mah tetap ya teknologi DNA rekombinan. Karena tadi disebutkan di awal bahwa antibody itu protein. Nah, kalau antibody itu protein, maka sebenarnya antibody itu harusnya bisa dibuat juga dengan metode teknologi DNA rekombinan. Di sini disebutkan digunakan suatu teknik rekayasa genetika untuk memproduksi antibody ini dengan teknik cloning. Nanti gennya yang digunakan adalah gen pengkode antibodi spesifik untuk suatu antigen. Nanti produksinya dilakukan dengan teknologi rekayasa genetika. Tahapannya seperti biasa, mulai dari isolasi gen sampai overekspresi dan purifikasi. Nah, nanti gennya apa? Gennya berarti gen pengkode antibodi tertentu. Kalau gennya adalah gen manusia, maka kemungkinan besar nanti produk antibodi yang dihasilkan itu sifatnya persis seperti manusia. Nah, di pasaran, antibodi monoklonal ini punya aturan penamaan yang jelas, yang baku gitu. Nah, kenapa harus ada penamaannya? Ternyata aturannya itu ada pada pemberian akhiran. Nah, akhirannya ini berbeda-beda nantinya dan akan menggambarkan sebenarnya dia jenis antibodi apa. Tadi kan disebutkan pertama ada antibodi murin. Murin ini 100% tikus sifatnya. Kemudian ada antibodi simerik, sifatnya 65% manusia. Ada humanis, sifatnya 95% manusia. Ada yang human, dia 100% manusia. Nah, untuk nanti kita bisa membedakan apakah yang ada di pasaran itu murin, atau simerik, atau human, maka kita bisa lihat dari akhirannya. Jadi kalau murin itu akhirannya omab, kalau simerik akhirannya simab, kalau humanis akhirannya zumab, kalau human akhirannya umab. Jadi nanti suatu kalau ada obat atau regen atau apapun yang ada akhirannya omab atau simab atau zumab atau umab, dia adalah antibodi monoklonal. Nah, bedanya nanti pada diproduksinya seperti apa, sifatnya seperti apa, ketikus-tikusan atau ke manusia-manusiaan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita buat antibodi monoklonal. Nah, sekarang saya akan jelaskan buat apa sih nantinya antibodi monoklonal ini, apa hubungannya dengan dunia kesehatan atau apa hubungannya dengan dunia farmasi.
Di sini akan saya jelaskan bahwa antibodi monoklonal ini nanti akan digunakan untuk dua kepentingan. Bisa untuk tujuan terapi atau pengobatan, bisa juga untuk tujuan diagnosa atau pemeriksaan ada tidaknya suatu penyakit. Slide ini memperlihatkan tentang bagaimana antibodi monoklonal bisa digunakan untuk terapi berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya adalah penyakit kanker. Di sini ada tabelnya, disebutkan beberapa contoh penggunaan antibodi monoklonal. Di kolom paling kiri itu ada contoh nama-nama antibodinya. Nah, ini akhirannya ada yang SIMAP, berarti dia jenis apa? Bisa dilihat di tabel yang tadi ya. Ada yang akhirannya UMA, begitu. Nah, kemudian antibodi-antibodi ini sekarang sudah mulai dimanfaatkan. Salah satunya kebanyakan untuk digunakan pada terapi penyakit kanker. Nah, detailnya seperti apa akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Saya akan menjelaskan mekanisme bagaimana antibodi monoklonal itu bisa digunakan untuk terapi kanker. Ini gambaran ringkasnya gitu ya. Jadi antibodi monoklonal bisa digunakan untuk terapi kanker. Mekanisme pertama bisa dengan cara membuat sel kanker menjadi lebih terlihat oleh sistem imun. Kalian tahu bahwa sebenarnya tubuh kita memiliki sistem imun. Sistem imun itu bisa membunuh benda-benda atau sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi sayangnya selama ini sistem imun tubuh kita itu tidak menghancurkan sel kanker. Kenapa tidak menghancurkan sel kanker? Karena sel kanker dianggap sebagai tubuhnya sendiri, bukan dianggap sebagai benda asing. Karena dia dianggap sebagai bagian dari sel tubuh sendiri, maka ya tidak akan dimatikan oleh sistem imun. Untuk itu, ada beberapa peneliti yang membuat suatu antibodi monoklonal yang nanti di dalam tubuh antibodinya itu bisa menempel atau bisa berikatan dengan sel-sel kanker. Nah, ketika sel-sel kanker itu sudah ditempeli atau sudah diikat dengan antibodi-antibodi monoklonal, maka dia menjadi dianggap sebagai benda asing oleh tubuh. Karena dianggap sebagai sel asing atau benda asing oleh tubuh, maka nanti justru penghancuran sel kankernya bisa dilakukan oleh sistem imun tubuhnya sendiri. Bisa difahami nggak? Saya bacakan poinnya ya. Untuk poin pertama, membuat sel kanker lebih terlihat oleh sistem imun. Caranya seperti apa? Tadi sebutkan bahwa secara umum, sistem imun dapat mengenali benda asing dalam tubuh. Tetapi terkadang sel kanker tidak terdeteksi sebagai benda asing yang berbahaya oleh sistem imun, karena dia berasal dari tubuhnya sendiri. Nah, nanti dengan adanya antibodi monoklonal, dia dapat berfungsi untuk berikatan dengan sel kanker sehingga menandai sel kanker dan dapat membuat sel kanker dikenali oleh sistem imun. Nanti sel kanker bisa dihancurkan atau bisa dieliminasi oleh sistem imun sendiri. Contohnya di sini sudah ada salah satu jenisnya disebut dengan rituximab. Nanti dia akan berikatan dengan permukaan sel kanker yang nantinya membuat sel kanker bisa dihancurkan oleh sistem imun. Nah, itu adalah mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua dari antibodi monoklonal adalah dengan memblok sinyal pertumbuhan. Kalian tahu kalau sel kanker itu adalah sel yang membelah dengan cepat. Nah, di tubuh, proses pembelahan sel itu terjadi ketika ada perintah. Perintahnya dari mana? Perintahnya dari sinyal pertumbuhan. Jadi sinyal pertumbuhan dalam tubuh itu secara alami biasanya bisa berikatan dengan reseptor atau penerima yang ada pada permukaan sel yang ketika sinyalnya diterima oleh reseptor di dalam sel akan membuat sel melakukan proses pembelahan atau pertumbuhan. Artinya sel itu nggak akan membelah ketika tidak ada perintah dari sinyal pertumbuhan atau ketika sinyalnya tidak diterima oleh reseptor. Nah, diketahui kalau sel kanker ini memiliki reseptor yang lebih banyak, penerima pesannya tuh lebih banyak, penerima sinyalnya lebih banyak di permukaan, yang itu menyebabkan atau menjadi salah satu penyebab kenapa sel kanker itu berkembang dengan sangat cepat, bahkan tidak terkendali. Kenapa? Karena dia punya reseptor sinyal pertumbuhan yang banyak. Kalau reseptornya banyak, nanti banyak sinyal-sinyal yang masuk ke reseptornya, sehingga sel kankernya membelah lagi, gitu. Nah, kemudian ada orang-orang atau para peneliti yang membuat antibodi monoklonal, di mana antibodi monoklonalnya ini nanti bisa nempel di reseptor-reseptor. Kebayang nggak? Di permukaan sel ada reseptor-reseptor faktor pertumbuhan,
atau reseptor-reseptor sinyal pertumbuhan, nanti antibodi nempel di reseptor-reseptornya. Antibodi ini seperti nutup reseptor. Diblok reseptornya oleh antibodi monoklonal. Nah, ketika nanti ada sinyal pertumbuhan datang, yang harusnya dia nempel di reseptor, dia jadi nggak bisa nempel. Kenapa nggak bisa nempel? Karena reseptornya terblok atau terhalangi oleh antibodi monoklonal. Kalau tidak terjadi interaksi antara sinyal pertumbuhan dengan reseptornya, nggak nempel, karena terhalang oleh antibodi, maka proses pembelahan dari sel kanker juga akan terhenti. Bisa difahami ya? Jadi ini mekanisme kedua dari antibodi monoklonal disebut dengan memblok sinyal pertumbuhan. Contoh obatnya di sini ada cetuximab. Mekanisme terakhir, bagaimana antibodi monoklonal bisa digunakan untuk terapi kanker adalah dengan cara mentransfer radiasi, obat, sitokin, toksin, atau apapun ke sel kanker. Jadi, antibodi monoklonal ini nanti kita gabungkan dengan apapun yang kita ingin masukkan ke dalam sel kanker dengan tujuan utamanya membunuh sel kanker, misalnya obat atau toksin sel atau radiasi. Nah, tapi dia diikatkan dengan antibodi monoklonal. Nah, apa yang kelebihannya? Nah, zat-zat tersebut nanti akan sampai ke sel kanker dan mengobati sel kanker tanpa mempengaruhi sel normal. Kenapa? Karena antibodi akan membawa dia hanya menempel di sel kanker, karena tadi antibodinya hanya bisa menempel pada permukaan sel kanker. Di sini contohnya sudah ada obat namanya ibritumumab. Kalian bisa lihat di gambar setelah slide ini. Ini contoh atau gambaran bagaimana antibodi-antibodi ini bisa menjadi media untuk menghantarkan obat-obat atau radioaktif atau toksin apapun ke dalam sel. Jadi kalian bisa lihat nih di permukaannya ada antibodi-antibodi yang spesifik bisa berikatan dengan sel kanker, dan nanti dia bisa membawa nukleotida radioaktif, sitokin, toksin, obat, atau apapun yang nanti obatnya bisa sampai ke sel kanker dengan spesifik atau dengan tepat, sehingga bisa digunakan untuk terapi atau pengobatan kanker. Di sini akan dijelaskan bagaimana antibodi monoklonal itu bisa digunakan untuk tujuan lain selain tujuan terapi, yaitu untuk tujuan diagnosa suatu penyakit. Prinsip dari metode ini adalah kita memanfaatkan adanya interaksi spesifik antara antigen dan antibodi. Interaksi spesifik antigen-antibodi tersebut yang membuat kita bisa mendeteksi keberadaan suatu penyakit. Banyak sekali metode-metode di laboratorium klinis yang pada prinsipnya dia memanfaatkan tadi interaksi antara antibodi dan antigen. Nah, berbicara tentang diagnosa penyakit, saya sedikit menyinggung tentang diagnosa penyakit yang sekarang sedang sangat booming luar biasa, yaitu diagnosa penyakit COVID-19. Nah, kalian boleh baca-baca. Jadi kalau kalian baca mungkin metode diagnosa untuk COVID-19 itu ada dua. Ada dengan metode rapid test atau tes cepat, ada dengan metode RT-PCR. Nah, harusnya setelah kalian kuliah bioteknologi itu kalian sudah mulai kebayang gimana sih prinsip dari metode-metode ujinya. Kalau metode RT-PCR ini dianggap sebagai metode paling akurat dari pemeriksaan COVID-19, itu ada kaitannya dengan materi yang dulu saya jelaskan sebelum UTS. Saya pernah jelaskan bahwa PCR itu salah satu manfaatnya adalah untuk diagnosa penyakit atau diagnosa adanya suatu mikroorganisme dalam sampel tubuh. Nah, selain metode RT-PCR, tadi ada metode cara cepat atau rapid test dari COVID-19. Nah, kalian bisa baca-baca juga untuk COVID-19 ini rapid testnya ternyata salah satu base-nya atau salah satu prinsipnya adalah memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi. Maka itu bisa jadi pengetahuan, silahkan kalian baca-baca tentang metode diagnosa untuk penyakit COVID-19. Nah, di sini disebutkan bahwa metode yang digunakan yang berbasis pada antibodi monoklonal adalah ada metode ELISA, Western blot, dot blot, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang salah satu jenis metode diagnosa klinis berbasis interaksi antigen antibodi yang disebut dengan ELISA. ELISA ini singkatan dari Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau sistem penetapan menggunakan bantuan interaksi imunologi yang juga nanti ada kaitannya dengan enzim.
Kalau didefinisikan, ELISA adalah metode diagnosa secara imunologi yang dapat digunakan untuk mengukur ikatan antigen-antibodi, baik secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. ELISA ini diketahui dapat mengukur ada tidaknya antigen atau juga bisa menentukan atau mendiagnosa ada tidaknya antibodi. Jadi dua-duanya bisa. Jadi tujuan pertama bisa untuk pengen tahu nih di dalam suatu sampel darah atau sampel apa yang lain itu ada antigen atau tidak dari suatu mikroorganisme, atau dibalik ingin mengukur apakah ada antibodi atau tidak dalam suatu sampel. Nah, dua-duanya bisa dilakukan dengan menggunakan metode ELISA. Ini gambaran yang pertama untuk ELISA yang jenisnya adalah direct ELISA. Yang direct ELISA ini digunakan ketika kita ingin mendeteksi antigen. Ya, nanti setelah slide ini saya akan menjelaskan tentang indirect ELISA. Untuk indirect ELISA itu digunakan untuk kita mendeteksi ada tidaknya suatu antibodi. Bisa dilihat di sini gambarannya. Jadi di sini ada antibodi yang berwarna hijau yang tujuan kita menggunakan antibodi ini adalah kita ingin mendeteksi ada tidaknya suatu antigen dalam sampel. Antigennya itu yang warna merah. Ini disebut dengan target antigennya. Jadi kita ingin tahu ada atau tidak sih antigen merah ini dalam sampel. Ketika antigen ini ada, berarti dianggap dia positif. Nah, di sini diberitahu bahwa di bagian kanan atas, itu ada suatu antibodi yang kedua yang digunakan, di mana antibodi ini tuh diikatkan dengan suatu enzim. Makanya tadi namanya ELISA, enzyme link. Jadi ada suatu antibodi yang diikatkan dengan suatu enzim, di mana enzim ini nanti bisa merubah suatu substrat dari asalnya tidak berwarna menjadi berwarna. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita butuh bantuan enzim? Tujuannya cuma untuk biar ada warna, biar ada terjadi perubahan warna yang menandakan suatu hasil positif. Karena interaksi antara antigen antibodi itu tidak terlihat apapun. Nah, untuk memperlihatkan bahwa hasilnya positif, nanti dilihat dari perubahan warna. Perubahan warna itu bisa muncul dengan bantuan dari si enzim. Kalian lihat gambar yang bawah. Di contohnya, kita akan mendeteksi sampel darah. Di dalam darah ini banyak komponen-komponen yang kebetulan di sini ceritanya adalah dia positif. Positif itu artinya dia ada antigen yang ingin dideteksi. Antigen yang berwarna merah ini. Nah, antibodi yang sudah dibuat itu nanti disimpan dalam suatu plat. Antibodinya sudah ada dalam fasa diam di bagian bawah. Jadi di platnya itu ada suatu antibodi yang antibodinya itu sudah menempel ada di dalam platnya. Nah, nanti si sampel darah itu kita masukkan ke dalam antibodi. Kalau ternyata di sana ada antigen yang warna merah, maka nanti si antigen ini akan menempel di antibodi. Atau masuk tahap pertama yang disebut dengan bind atau ikatan. Berarti ikatan antara antigen dengan antibodi. Antibodinya sudah ada di bagian regen atau di platnya. Nah, nanti dimasuk bagian kedua yang disebut dengan wash atau pencucian. Pencucian itu ditujukan untuk menghilangkan bagian-bagian lain dari sampel yang tidak berikatan dengan antibodi. Jadi yang hanya tertinggal hanya bagian antigen yang berikatan dengan antibodi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terjadi ikatan antara antigen dengan antibodi, tapi tidak akan terlihat oleh kita ikatan tersebut. Nah, untuk membantu mendeteksi ada tidaknya ikatan tersebut, maka kita masuk ke tahap selanjutnya yang disebut dengan tahap labeling. Nah, pada tahap labeling ini kita masukkan kembali antibodi yang kedua. Nah, antibodi yang kedua ini adalah antibodi yang sudah diikatkan dengan enzim. Nah, antibodi yang kedua ini akan menempel dengan bagian lain dari antigen. Kalau antigennya ada, maka dia nanti akan menempel. Setelah dimasukkan, kita tambahkan substrat. Nah, kalau terjadi perubahan warna dari warna di sini dari tidak berwarna menjadi berwarna, itu artinya hasilnya positif. Nah, kalau dari awal di sampelnya itu tidak ada antigen yang warna merah ini, maka proses mulai dari bind, wash, label, read ini tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Nah, ini adalah prinsip dari metode ELISA, jenis direct ELISA untuk mendeteksi ada tidaknya suatu antigen. Ini adalah jenis ELISA yang kedua yang disebut dengan indirect ELISA. Prinsipnya mirip, tapi ini digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi dalam sampel. Kalau tadi untuk mendeteksi antigen, sekarang untuk mendeteksi antibodi.
Ini bagian bawah, ini yang ada bulat-bulat ini yang saya sebut tadi dengan sebutan plat ya. Jadi plat itu adalah suatu wadah-wadah kecil. Kalau yang tadi saya sebut fasa diam, bagian bawah itu nanti sudah ditempelin antibodinya di bagian bawah. Kalau yang prinsip yang tadi. Nah, untuk yang ini, yang indirect ELISA, tadi disebutkan bahwa dia untuk mendeteksi adanya antibodi. Karena untuk mendeteksi adanya antibodi, maka yang ditempel di bagian bawah itu adalah antigen. Kebalikannya ya, kalau tadi yang ditempel di bagian bawah plat adalah antibodi, yang sekarang yang ditempel di bagian bawah plat adalah antigen. Di sini digambarkan antigennya itu yang bulat-bulat merah ini. Nah, setelah ada antigen yang menempel di bagian bawah plat, kemudian kita tambahkan sampel. Sampelnya itu kemungkinan adalah antibodi. Kalau misalnya ada antibodinya, nanti antibodi dari si sampel tersebut akan menempel pada antigen-antigen yang ada di bagian bawah plat. Ini berarti tahap bind ya. Setelah itu masuk ke tahap wash atau pencucian. Jadi bagian-bagian lain dihilangkan sehingga yang tersisa tinggal ikatan antara antigen dengan antibodi. Ingat ya, yang dideteksi adalah adanya si antibodi yang kuning ini. Si antigen sudah ada dari awal dari platnya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa interaksi antigen antibodi ini tidak terlihat. Untuk membantu dia bisa terlihat, kita harus tambahkan antibodi yang kedua. Di sini antibodi yang kedua digambarkan berwarna biru, ada bintangnya. Ini dimaksudkan adalah antibodi kedua yang sudah diikatkan dengan enzim. Nah, antibodi yang kedua ini nanti bisa berinteraksi atau bisa berikatan dengan bagian fraksi konstan dari antibodi yang kuning ini. Dia bisa berikatan dengan antibodi ini. Nah, kemudian dicuci. Nah, kalau misalnya ada antibodinya, maka bagian antibodi yang ada enzimnya ini akan berikatan. Kita tinggal tambahkan substrat. Kalau terjadi perubahan warna, maka hasilnya positif. Kalau tidak terjadi perubahan warna, berarti hasilnya negatif. Nah, kalau dari awal sampel antibodi di dalam sampel itu tidak ada antibodinya, maka proses ini tidak terjadi, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Bisa dibedakan ya antara direct ELISA dengan indirect ELISA. Kalau direct ELISA kita bisa mendeteksi ada tidaknya antigen. Kalau untuk indirect ELISA kita mendeteksi ada tidaknya antibodi. Tapi prinsipnya sama, kita menggunakan prinsip interaksi antara antigen antibodi. Kita juga menggunakan antibodi kedua yaitu antibodi berlabel yang sudah berikatan dengan enzim untuk membantu memperlihatkan adanya perubahan warna ketika hasilnya positif. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai untuk kuliah hari ini. Semoga kalian bisa paham apa itu antibodi monoklonal dan aplikasinya dalam dunia farmasi. Kita tutup materi hari ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.